Perkenalkan, nama saya Adi Sumarna. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan alat tentang konduktivitas termal. Nah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah. Nah, sebelum saya memberikan solusi, saya telah menganalisis 5 buah jurnal yang saya akan analisis. Ya, langsung saja ya ke analisis jurnal. Oke, baik, di sini saya telah mengumpulkan beberapa jurnal. Ada 5 buah jurnal yang saya kumpulkan dan saya analisis tentang jurnal-jurnal yang saya sudah kumpulkan. Langsung saja ya kepada jurnal yang pertama di sini, yaitu yang judulnya adalah Perancangan Alat Praktikum Konduktivitas Termal. Nah, pengarangnya adalah Siddiq Irianto dan M. Zulfikar, itu ya. Nah, di sini mereka beranggapan bahwa alat praktikum merupakan penunjang dalam pembelajaran gitu, sebagai miniatur dari peralatan yang sebenarnya. Nah, kemudian bahwa mereka juga beranggapan bahwa alat praktikum yang dibeli dari pabrik itu merupakan sangat mahal gitu harganya ya, sehingga mereka berinisiatif untuk merancang sendiri alat tentang konduktivitas termal ini. Nah, perancangan alat ini itu bertujuan untuk mengetahui nilai konduktivitas termal suatu material di dalam perpindahan panas secara konduksi. Nah, alat untuk mengetahui nilai konduktivitas termal ini dirancang dengan menggunakan tembaga ya. Sebenarnya menggunakan tembaga karena tembaga itu merupakan suatu penghantar panas yang sangat baik gitu. Nah, di sini ada teman-teman bisa lihat gambar rancangan alat percobaannya yang mereka yang mereka rancang ya. Kemudian, nah, kelebihan alat ini yaitu dapat menentukan nilai konduktivitas termal tembaga. Akan tetapi nilai yang didapat berbeda dengan yang dikemukakan oleh Holman pada tahun 1993. Nah, itu merupakan kekurangan alat tersebut yang harus diperbaiki gitu ya. Ini adalah tentang jurnal 1, yaitu pengarangnya adalah Fajar Siddiq Irianto dan M. Zulfikar. Oke, kita lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu judulnya adalah Pengembangan Alat Peraga perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam satu set alat berbasis digital. Nah, ini sudah saya tampilkan di sini alatnya ya. Itu merupakan percobaan yang radiasi ya, menggunakan bahan corong yang dicat. Ya, oke. Di sini sudah mereka buat alatnya, dan pengarangnya adalah Irawati sama Huda dan Kurniawan gitu ya. Nah, kegiatan praktikum perpindahan kalor ini sering dilakukan secara sederhana ya. Pada percobaan konduksi sering dilakukan secara sederhana dengan memanaskan logam yang berbeda-beda jenisnya, di mana pada sisi logam tidak dipanaskan dan diberi plastilin atau lain untuk mengetahui perbedaan laju panas yang merambat melalui logam tersebut. Nah, pada percobaan radiasi menggunakan prinsip radiasi warna. Dan percobaan konveksi menggunakan prinsip aliran alamiah. Nah, kelebihan alat ini adalah pada percobaan alat ini berhasil memiliki prestasi konduksi dan radiasi sebesar 96,35% dan 79,03%. Akan tetapi presentasi konveksi tidak memiliki ketelitian gitu ya, dikarenakan hanya membuktikan aliran alamiah udara itu. Nah, ini adalah jurnal yang kedua, oke ya teman-teman, yang saya analisis. Kemudian kita lanjut ke jurnal yang ketiga. Di sini ada judulnya yaitu Uji Konduktivitas Termal Material Non Logam. Nah, pengarangnya adalah Muhammad Istajarul Alim, Dina Wardiana, dan Dewi Andika Anggoro. Oke, nah di sini mereka menggunakan
peralatan dan bahan percobaan yang sederhana ya menurut saya. Nah, di sini mereka itu menggunakan kayak kompor listrik, kemudian eh, kemudian apa namanya 2 buah silinder aluminium sebagai material acuan dan dalam hukum Fourier mereka. Kemudian digunakan material kayu, nah karet dan arang sebagai objek, nah sebagai objek yang akan dicari nilai konduktivitas termalnya. Nah, kemudian gelas beker dan air juga digunakan untuk dipercepatnya proses pendinginan pada silinder aluminium. Nah, pada percobaan ini alat ini membuktikan bahwa kayu itu sebagai material non logam yang memiliki nilai konduktivitas termal paling tinggi ya, paling tinggi. Ingat, ini adalah material non logam ya yang mereka bahas. Nah, sedangkan arang di sini arang adalah bahan material non logam yang memiliki konduktivitas termal yang kecil ya. Mereka berhasil, itu kelebihannya yang dapat mereka analisis ya dari percobaan yang mereka lakukan ini. Nah, kemudian kita lanjut kepada jurnal yang keempat, di mana judulnya adalah penentuan konduktivitas termal logam menggunakan kit percobaan berbasis mikromentoler. Nah, pengarangnya ada Elmayana Suhendra, Darmajati, dan Endah Rahmawati. Nah, ini adalah kit percobaan. Nah, percobaan penentuan laju konduksi ya. Mereka menggunakan kit ini dan di sini untuk menguji kelayakan kit, dilakukan kalibrasi sensor suhu ya. Di sini dilakukan kalibrasi dibandingkan dengan termokompoler. Nah, cara yang digunakan di sini adalah meletakkan kedua buah sensor pada titik yang sama. Nah, rancangan kit percobaan untuk menentukan konduktivitas, laju pulsa kalor, dan laju konduksi logam cara mengukur perbedaan suhu di 2 titik berjarak tertentu pada suatu logam yang sedang dipanaskan pada salah satu ujungnya di sini ya. Kit percobaan ini terdiri dari sistem pemanas, sistem pengukur suhu, dan holder dan bahan uji. Nah, perancangan kit percobaan penentu konduktivitas termal logam berbasis mikrokontroler ini telah berhasil dilakukan. Nah, ini kelebihannya ya. Kit percobaan ini terdiri dari sistem pemanas berupa Peltier, sistem pengukur suhu berupa sensor suhu LM35, sistem pemrosesan data berupa Arduino, Uno 328P, holder benda uji berupa logam aluminium, baja stainless steel, dan tembaga. Nah, itu merupakan di sini adalah perancangan kit ya, di mana mereka berhasil menentukan konduktivitas termal logam gitu. Nah, kita lanjut kepada jurnal yang terakhir. Nah, di sini sudah ada rancangan ya, skema perangkat pengujian, di mana judulnya adalah kaji eksperimental alat uji konduktivitas termal bahan. Nah, pengarangnya adalah Abdal Kurniawan Mainil. Dengan melakukan pengujian konduktivitas termal bahan yang merupakan salah satu sifat fisik yang penting menurut mereka untuk menunjukkan berapa cepat kalor yang mengalir dalam bahan tertentu. Nah, kita dapat mengetahui apakah suatu bahan dapat digolongkan sebagai konduktor atau isolator, di mana mempunyai harga konduktivitas termal bahan yang besar dapat digunakan sebagai konduktor dan sebaliknya dipergunakan sebagai isolator. Maka dari itu perlu untuk membuat sebuah alat uji konduktivitas termal dan bahan dan mengujinya. Nah, mereka sudah membuat skema perancangan pengujiannya dan mereka berhasil mengkaji eksperimen alat ini, konduktivitas termal bahan ini ya. Ini sudah
mereka uji, dan ini merupakan jurnal yang terakhir yang saya analisis ya. Dan kemudian di sini setelah saya menganalisis beberapa jurnal, yang tepatnya 5 buah jurnal ini, kemudian saya sudah membuat rancangan pengembangan alat tentang konduktivitas termal ini. Nah, pengembangan alat konduktivitas termal yang saya tawarkan gitu ya, yaitu yang berjudul pengembangan alat praktikum konduktivitas termal berbasis inquiry. Nah, untuk menimbulkan kemampuan berpikir siswa. Ini yang saya pikirkan ya. Nah, pengembangan penelitian. Nah, pengembangan penelitian yang saya ajukan yaitu penelitian pengembangan atau dikenal dengan istilah Research and Development atau R&D gitu ya. Di sini pengembangan ini merupakan penelitian yang diarahkan untuk menghasilkan produk. Nah, untuk menghasilkan produk, desain dan proses gitu. Nah, model pengembangan yang digunakan, yang saya gunakan adalah model ADIE. Nah, apa itu ADIE itu? Itu adalah merupakan kepanjangan dari kesingkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation gitu ya. Nah, yang artinya ya itu terdiri dari analisis, kemudian desain, ya, kemudian in development, implementasi, dan evaluasi gitu ya. Dan kenapa saya berbasis inquiry? Karena saya memikirkan inquiry itu adalah proses berpikir untuk memahami tentang suatu dengan mengajukan pertanyaan gitu. Pembelajaran inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pembelajaran tidak diberikan secara langsung gitu. Peran siswa adalah mencari materi pembelajaran, sedangkan pendidikan berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa. Jadi ketika kita melaksanakan praktikum, yang saya harapkan siswa itu nantinya bertanya kepada seorang guru. Kemudian siswa juga selain mereka bertanya, yang intinya mereka itu aktif gitu ya. Kemudian mereka bertanya kepada gurunya. Selain mereka bertanya, nanti mereka juga mencari materi-materi atau konsep-konsep yang berhubungan tentang praktikum yang mereka lakukan itu gitu. Kemudian di sini adalah guru. Guru itu hanya sebagai fasilitator dan pembimbing siswa saja gitu. Yang guru itu mengarahkan, memfasilitasi gitu seorang siswanya gitu. Itu yang saya pikirkan. Kemudian di sini alat ini dibuat khusus untuk praktikum perpindahan kalor secara konduksi gitu ya, secara konduksi. Dibuat dari bahan sederhana, bisa ya dibuat desain untuk dapat membandingkan kemampuan konduktivitas kalor 3 jenis logam yang berbeda. Ketelitian mungkin yang dimiliki di phase kalor ini mungkin mengembangkan dapat menghitung laju perpindahan suatu logam. Nah, yang sangat penting yang saya sarankan yaitu alat praktikum yang dikembangkan itu dilengkapi dengan LKS. Nah, LKS berbasis inquiry sebagai panduan percobaan yang dapat menimbulkan berpikir kritis siswa. Mungkin kita sudah mempunyai alatnya, kemudian itu kita tambahkan menggunakan LKS gitu yang berbasis inquiry, yaitu materi-materi itu atau konsep-konsep yang sudah yang berhubungan dengan praktik itu kita cantumkan di dalam LKS itu gitu, sehingga nantinya siswa setelah melakukan praktikum mereka juga bisa belajar tentang konsep-konsep fisikanya gitu. Itulah adalah pengembangan alat konduktivitas termal yang saya tawarkan gitu ya, yaitu yang berjudul pengembangan alat praktikum konduktivitas termal berbasis inquiry untuk menimbulkan kemampuan berpikir siswa. Oke, itulah pemaparan pengembangan alat konduktivitas termal. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.